96 Hijriah, ya, seorang Sa'ad bin Iyas. Kemudian perawi kedua Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud, Pak? Ya, jadi nama panjangnya Abdullah bin Mas'ud ibni Ghafal ibnu Habib al-Hudali radhiyallahu an. Kana sadisa rajulin. Beliau adalah orang ke-6 fil Islam yang masuk Islam, Pak. Berarti beliau termasuk as-sabiquna awwalun, orang-orang atau sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Karena dia orang yang ke-6, Pak. Jadi orang yang masih pertama masuk Islam. Beliau masih kecil, Pak, ketika masuk Islam. Ya. Wa hajara hijrataini, dan dia melakukan hijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, ya. Yang kedua adalah ke Madinah. Ya, dulu kota Madinah namanya Yastrib, Pak. Kemudian jadi Madinatul Munawwarah. Jadi kota Madinah itu adalah kota Nabi. Nah, kota Nabi yang percaya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke sana, ya. Kalau udah ke Madinah enak, Pak. Ya, pokoknya kalau sudah pernah ke sana, wah, pengen balik lagi, Pak. Kapan ya balik lagi? Mudah-mudahan, amin, segera, ya. Nah, jadi beliau melaksanakan hijrah 2 kali. Yang pertama ke negeri Habasyah, sekarang Ethiopia, Pak. Yang kedua adalah ke Madinah, ke Yastrib dulu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la gulamun mu'allamun, ya mu'allim. Jadi beliau itu, ya, beliau gulam itu dulu masih anak kecil, Pak. Jadi pada zaman Nabi beliau masih anak kecil, ya. Jadi beliau jadi pengajar di mana, di kota Kufah, Pak. Nah, dia peletak dasar nantinya mazhab Imam Abu Hanifah. Karena di kota Kufah itu jauh, Pak, di Irak sana, Pak. Jadi kota Kufah itu di Irak. Pemikirannya karena itu jalurnya adalah jalur terbuka, ya, jalur banyak orang, ya, dari manapun sampai negeri Eropa ada, maka kebanyakan nanti muncullah ahlul roki, Imam Abu Hanifah, Pak. Nanti makanya Imam Abu Hanifah salah satu pendapatnya, bagi seorang yang sudah janda, ini janda, Pak. Ini kita bicara fikih, ya, bukan bicara lain-lain. Ketika nikah lagi itu tidak perlu wali. Ini dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Siapapun seorang wanita, ya walaupun dia seorang janda, ya, ketika dia menikah lagi perlu wali. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah enggak. Ya, kenapa? Karena dia sudah tahu, sudah paham, sudah mengalami yang namanya rumah tangga gagal, mengalami, maka dia bisa memilih. Jadi kalau bikrun, ya, ini kita punya kewajiban bikrun bagi anak-anak kita yang masih perawan. Kewajiban kita, Pak, menikahkan, bukan anak. Ingat, ya, kewajiban kita yang menikahkan perempuan atau anak-anak kita yang perempuan, kita sendiri, Pak. Ya, bukan anak kita. Kita harus sadarkan kepada anak kita bahwa kewajiban ayahlah yang menikahkannya. Ya. Walaupun mungkin sekarang kalau kita lihat, Pak, yang penting adalah sholatnya gimana, Pak. Kalau sholatnya masih nggak beres, jangan diterima, Pak. Sholatnya yang penting, Pak, ini bagi kita, ya, bagi anak-anak kita yang nanti kayak anak perempuan. Ya, jadi beliau jadi pengajar, Pak, nanti peletak dasar, ya, nanti munculnya mazhab Imam Abu Hanifah, Pak. Ya, Abu Hanifah itu nanti tersebar di pecahan Uni Soviet, itu mazhabnya Abu Hanifah. Ya, Turki, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, ya, semuanya itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kita nggak cocok, Pak, karena mereka biasa ada anjing, Pak, dipelihara di mana-mana. Udah gitu nggak cocok, ya, mazhabnya beda. Tapi tetap Ahlussunnah, Pak, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan mereka tidak gagal. Mereka tetap Ahlussunnah, ya. Ya. Nah, kemudian waqala, dan bersabda Nabi, man syarrahu ayyaqra'a al-Qur'an ghaddon kama nazala falyaqra'u bi qira'ati Ibnu Ummi Abi. Jadi, barang siapa yang ingin bacaan Qur'annya sebagaimana diturunkan, maka ikutilah bacaannya siapa? Abdullah bin Mas'ud, Pak. Nah, ini, Pak. Itu Nabi sendiri yang mengatakan. Ya. Jadi Ummu Abdin itu yakni Abdullah bin Mas'ud. Nah, kenapa beliau sangat dekat pendapat pada Nabi? Karena mimman yahdumun Nabi, ya. Jadi dia, Pak, jadi khodamnya. Jadi khodam khodimat, khodam
jadi melayani Pak. Pelayan Nabi yang melayani kehidupan Nabi apa saja ya? Dia mengurus tentang siwaknya Nabi. Jadi yang ngurusin siwaknya Nabi, yang ngurus sendalnya Nabi, ngurus bantalnya Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, begitu dekat dengan Nabi, maka beliau banyak meriwayatkan hadis Pak. Ya, meriwayatkan hadis. Wa Hudzaifah radhiyallahu an, ya. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wa ma aqrabu ahadan." Ya. Aku tidak tahu ya yang paling dekat ya dari samtan itu sifatnya, kemudian wahadyan ya perilakunya, wadalan bin Nabi dan mendapatkan petunjuk Nabi min Ibnu Mas'ud daripada seorang yang namanya Ibnu Mas'ud. Ini dari Hudzaifah ya, sahabat Hudzaifah ini menyatakan seperti itu. Kemudian Syahida Ghazwatal Badrin, ya beliau mengikuti perang Badar Pak. Wa ma ba'daha, dan setelah perang Badar. Ya, jadi beliau mengikuti perang Badar, Abdullah bin Mas'ud itu, dan setelah perang Badar. Wa haja ala Abi Jahal fi Badrin. Jadi beliau juga yang membunuh Abu Jahal Pak. Luar biasa pemberani ya. Pemberani dia membunuh Abu Jahal, bahkan memenggal lehernya Pak. Jadi yang memenggal lehernya Abu Jahal ini Abdullah bin Mas'ud. Fajaha bihi ila Nabi, kemudian yang kepalanya itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepalanya Abu Jahal itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.